Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10I ingin menjelaskan tentang kewirausahaan. Definisi kewirausahaan. Kewirausahaan atau kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, ide berjualan, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Konsep kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang bisnis. 5 konsep yakni kelincahan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, dan kekuatan. Dan ada karakteristik kewirausahaan. Yang satu, berkomitmen tinggi. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, percaya diri. Yang kelima, pantang menyerah. Yang keenam, memiliki daya kreativitas tanpa batas. Yang ketujuh, berani mengambil resiko, bekerja keras, berorientasi pada masa depan, dan optimis. Selanjutnya saya dikenal ya, saya Safa Raisya. Kita akan menjelaskan tentang bab 2. Jadi, apa itu kerajinan lokal yang benda? Kerajinan lokal yang benda adalah kebudayaan yang mengacu pada semua karya cipta per orang ataupun masyarakat yang terbentuk abstrak atau diwariskan dari generasi ke generasi. Terus, jenis-jenisnya itu ada tarian tradisional, drama, lagu-lagu, cerita rakyat yang disampaikan melalui dongeng. Yang terakhir ada resep kuliner tradisional. Sumber dayanya terbagi menjadi 6. Yang pertama ada man atau manusia, yang kedua money atau uang, yang ketiga ada materials atau bahan, ada machines atau mesin, ada metals atau metode, dan yang terakhir ada market. Selanjutnya sumber daya menurut ketersediaannya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber daya yang dapat terbarukan renewable dan sumber daya yang tak dapat diterbarukan unrenewable. Kerajinan bahan alam merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan alam seperti keramik, bambu, serat alam, rotan, dan lain sebagainya. Sedangkan kerajinan dari bahan buatan merupakan kerajinan yang terbuat dari plastik, bir, sabun, dan lilin. Sekian dari kami. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bab 3 mengenai teknologi transportasi dan logistik. Saya Dewi Intan Aprilia. Saya Bima Saputra akan menjelaskan pengertian teknologi transportasi dan logistik. Teknologi transportasi dapat diartikan sebagai sarana dari berbagai jenis kendaraan yang digunakan untuk pengangkatan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Logistik dapat didefinisikan sebagai proses pengelolaan barang mulai dari pengadaan, perawatan, distribusi, penyediaan perlengkapan, perbekalan, dan ketenagaan. Berbagai macam teknologi transportasi dan logistik. Berdasarkan jarak tempuh, transportasi jarak pendek, transportasi jarak jauh. Berdasarkan tempat bergerak, transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara. Yang kedua, keterkaitan teknologi transportasi dan logistik. Proses pengelolaan barang dan bahan yang dimulai dari proses pembangunan, pendistribusian, pemeliharaan, serta penyimpanan barang. Yang pertama, pemilihan rute transportasi. Kedua, pemilihan armada transportasi. Yang ketiga, tata letak gudang. Selanjutnya C. Usaha produk teknologi transportasi dan logistik. 1. Perencanaan usaha produk teknologi transportasi dan logistik meliputi ide dan peluang usaha. Ide dan peluang usaha sangat penting untuk menentukan kesuksesan sebuah usaha. Contoh usaha transportasi dan logistik: 1. Pembuatan alat transportasi. 2. Pembuatan spare part. Contoh usaha di bidang jasa. Yang pertama, jasa perbaikan sarana transportasi, rental kendaraan, dan jasa pengiriman barang. Selanjutnya, sumber daya. Sumber daya produksi adalah aspek-aspek yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, yaitu 6M: man, money, material, machines, methods, dan market. Kedua, merancang produk teknologi transportasi dan logistik. Hal ini digunakan agar produksi yang dihasilkan dapat berfungsi sesuai harapan. Hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan produk teknologi transportasi dan logistik:
Yang pertama ada identifikasi masalah, kedua pemilihan skala prioritas, ketiga membuat model produk, dan yang terakhir penentuan desain akhir. Yang ketiga, produksi produk teknologi transportasi dan logistik, patroli sederhana pemindah barang, meliputi persiapan produksi, dan proses akhir. Selanjutnya ada biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dan yang terakhir, cara menghitung harga pokok produksi. Yang pertama, menghitung bahan baku yang digunakan. Kedua, menghitung biaya produksi. Ketiga, menghitung harga pokok produksi. Dan yang terakhir, menghitung HPP atau harga pokok produksi. Nah, bab 4 tentang tanaman pangan akan kami jelaskan ya. Akan dijelaskan oleh saya, Syafika Kalisa Putri. Dan saya, Valisa Nurul Syarafa. Bagian pertama ada pengertian tanaman pangan. Pangan itu sendiri artinya segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati yang dapat memenuhi kebutuhan pangan berupa hewan, tumbuhan, protista, jamur, dan monera. Tanaman pangan dikelompokkan menjadi beberapa berdasarkan pengertiannya secara umum. Yang pertama, ada tanaman pangan utama untuk memenuhi gizi, protein, dan lemak. Lalu yang kedua ada tanaman pangan penunjang untuk memenuhi gizi dan mineral, contohnya seperti sayuran dan buah-buahan. Lalu yang ketiga ada tanaman pangan suplemen untuk membantu mengolah benda seperti serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Bagian kedua yaitu perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memulai usaha budidaya ada ide dan peluang usaha. Hal-hal yang dapat menjadi sumber ide usaha budidaya, yang pertama ada hobi atau minat, yang kedua keterampilan dan pengalaman pribadi, yang ketiga ada pameran. Lalu bagian ketiga ada aspek kebutuhan sumber daya. Yang pertama ada manusia untuk pihak yang melakukan budidaya. Yang kedua ada bahan atau media seperti lahan, sawah, polybag, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada faktor modal seperti tanah atau uang. Lalu yang keempat ada manajemen kegiatan pengolahan. Lalu yang kelima ada administrasi dan pemasaran untuk mempromosikan. Lalu bab 4, komponen perencanaan usaha. Yang satu ada jenis tanaman budidaya, yang kedua ada strategi pemasaran, lalu ada analisis persaingan, dan yang terakhir ada pembiayaan. Setelah itu ada rencana pengembangan dan strategi keberlanjutan. Pengembangan meliputi jenis tanaman, strategi pemasaran, dan hal lain sesuai kebutuhan untuk budidaya tanaman pangan. Lalu ada sistem produksi tanaman pangan. Yang pertama, pengolahan lahan, yang kedua pemilihan benih, yang ketiga penanaman, lalu pemupukan, dan dilanjut oleh pemeliharaan tanaman, perlindungan tanaman, panen dan pasca panen, alat dan mesin pertanian, lalu yang terakhir ada harga pokok produksi. Lalu terakhir dari bab ini adalah komponen biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang dibutuhkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang siap jual. Oke, di sini saya akan menjelaskan bab 5 yaitu mengolah bahan nabati. Yang pertama, tingkat kematangan buah. Tingkat kematangan buah dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kriteria buah, contoh membuat manisan. Contoh buah-buahan, buah yang belum matang, kandungan patinya tinggi dan kandungan gulanya rendah. Yang kedua, warna buah. Warna buah memberikan daya tarik, contohnya mengkonsumsi buah tersebut warna mengkrelikasikan. Faktor yang memengaruhi mutu buah dan sayur, faktor tersebut antara lain adalah varietas, iklim, tanah, pupuk, pestisida, tingkat kematangan dan status air selama menanam per 2005. Berikutnya di sini ada C, kondisi mikrobiologis buah dan sayur. Secara alami buah dan sayur membawa sejumlah mikroorganisme, terus mikrobiologi. Dan ketika dipanen sehingga diperlakukan persiapan serta pengolahan harus diaplikasikan. Di sini ada D, yaitu penyimpanan buah dan sayur olahan sederhana dalam lingkungan atmosfer. Penyimpanan makanan olahan sederhana biasanya dikemas dalam badan tertutup berupa kemasan yang semi-permeable. Di sini ada E, waktu dan suhu penyimpanan. Lamanya waktu menyimpan bahan pangan harus benar-benar
diperhatikan karena tiap jenis bahan pangan memiliki gaya lahan yang berbeda. Di sini ada A, penyimpanan dingin. Sistem pengemasan buah dan sayur dan penyimpanan dingin merupakan praktek penyimpanan yang umum dilakukan pada makanan yang siap dikonsumsi. Dan di sini ada F, dilakukan dengan mengetahui layak atau tidak layak suatu usaha. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.